saat ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil klasifikasi kami mengenai kebangkrutan perusahaan menggunakan model KNN dan naive Bayes pada program Kaggle. Persaingan dalam dunia usaha pada masa sekarang dirasakan sangat ketat. Karena itu, perusahaan diharapkan memiliki kemampuan yang kuat di berbagai bidang, seperti bidang keuangan, operasional, dan bidang sumber daya manusia. Hal ini akan berpengaruh tidak baik bagi perusahaan jika manajemen tidak mampu mengelola dengan baik. Bisa dibayangkan penurunan kinerja perusahaan, bahkan bahaya kebangkrutan senantiasa membayangi perusahaan. Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangannya. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramal kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengantisipasi kondisi yang menyebabkan potensi kebangkrutan. Lalu pada saat ini kami mengambil dataset yang ada di Kaggle. Dalam dataset kami menemukan 95 variabel. Dataset tersebut bernama Company Bankruptcy Prediction dalam bentuk CSV. Jadi, kumpulan data memiliki 6.819 baris dan 96 kolom akuntansi ke 660.384 nilai. Jumlah data yang sangat banyak ini akan sangat membantu kita dalam membuat model yang baik. Komputer akan terasa lebih mudah untuk memahami dan mengerjakan nilai-nilai numerik daripada nilai string. Berdasarkan data tersebut, kita akan melakukan klasifikasi dengan metode algoritma KNN atau yang disebut K-nearest neighbors dan naive Bayes. Algoritma KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran digambarkan ke ruang dimensi banyak dengan tiap-tiap dimensi mewakili tiap ciri atau fitur dari data. Sedangkan algoritma naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi dengan algoritma KNN dan algoritma naive Bayes di Python dengan menggunakan situs Kaggle. Langkah yang pertama yaitu persiapkan dataset yang akan dipergunakan dalam melakukan klasifikasi metode algoritma KNN dan algoritma naive Bayes. Setelah mempersiapkan, lakukan import library yang akan digunakan, yaitu import numpy snp, import skippy, import matplotlib pilot splt, import pandas spd, import seaborn sns. Lalu di run.
Selanjutnya, masukkan dataset. Kemudian, untuk melihat tampilan beberapa data awal dapat menggunakan perintah berikut. Data sama dengan pd.read.csv, lalu dimasukkan link di-copy dari dataset dan menghasilkan output seperti ini. 5 baris dan 96 kolom. Selanjutnya, kita mencari info dari setiap variabel yang ada pada dataset. Data.info dan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu input kembali data.shape dan akan menghasilkan output seperti ini. Langkah tersebut selanjutnya untuk menghilangkan jumlah nilai hilang di dataset dilakukan missing value atau pengecekan apakah terdapat data yang hilang tiap feature, yaitu dengan input data.isNull .sum dan akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, untuk menampilkan objek matplotlib figure sebagai window atau page atau halaman dalam objek visual, dilakukan input plt figure sns.conplot plt.show dan akan menghasilkan input seperti berikut. Selanjutnya, untuk menampilkan deskriptif statistik data dengan cara input data.describe dalam kurung dan akan menghasilkan data berikut ini. Dikarenakan terdapat 95 variabel independen yang dimungkinkan tidak semua memiliki peran penting dalam pembentukan model, maka akan dilakukan feature selection sehingga hanya variabel independen yang sekiranya berpengaruh pada model yang akan diambil. Dengan cara input from Escalon model selection, import train test split, lalu from Escalon feature selection, import mutual infoclassive, from Escalon feature selection, import select kbis, dan input xtrain xtest ytest sama dengan train state test split dan akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya mutual info yaitu analisis informasi timbal balik dari dua variabel acak dalam mengukur ketergantungan timbal balik antara dua variabel, yaitu dengan input mi sama dengan mutual infoclassive variabel xtrain, variabel ytrain, lalu input kembali mi dan akan menghasilkan output seperti berikut. Selanjutnya untuk menyajikan grafik
dengan cara berikut ini. MI sama dengan PD series dalam kurung MI. MI.index sama dengan variabel xstring.column. MI.sort value as ending false. .plot.bar fixed size 20x6. plt.y label mutual information dan akan menghasilkan seperti berikut ini. Future scaling. Fitur pengskalaan adalah metode yang digunakan untuk membakukan rentang variabel independen atau fitur data dalam pengolahan data, dikenal juga dengan normalisasi atau standarisasi data. Dengan cara input cell sama dengan select database dalam kurung mutual info classic K sama dengan 10 titik fit variabel xtrain, y variabel ytrain, lalu dilanjutkan variabel xtrain.column dalam kurung cell get support dan akan menghasilkan seperti ini. Lalu kelas melatih model KEN pada set pelatihan untuk mengaktifkan fungsi klasifikasi KNN dapat menggunakan script berikut ini. From sklearn Neighbor import KN neighbor classifier sama dengan KN neighbor classifier n underscore neighbor sama dengan 5 metrik Minkowski P sama dengan 2 dan akan menghasilkan berikut ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega. Kemudian memasukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN, yaitu dengan menginput y-prediction sama dengan classifier predict xtest from sklearn matrix import confusion matrix akurasi score TM sama dengan confusion matrix y-test y-prediction print. Kemudian keluar output. Selanjutnya KNN confusion matrix dari data test dan data mining dengan menginput centimeter sama dengan confusion matrix y-test y-prediction kemudian print dan akan menghasilkan output berupa angka. Nah, untuk menghasilkan nilai akurasi, lakukan input dengan sns.headmap cm anot sama dengan true, kemudian plot.show. Akan muncul grafik seperti gambar ini. Selanjutnya kita menginput ACC 1 sama dengan akurasi score, y-test, y-prediction, print, f akurasi score, ACC, kemudian menghasilkan akurasi skor sebesar 96,67%. Selanjutnya, melatih model Naive-Bayes pada set pelatihan. Untuk mengaktifkan fungsi klasifikasi Naive-Bayes, dapat menggunakan script berikut dengan menginput from sklearn
naik Bayes, import Gaussian NB, classifier sama dengan Gaussian NB, kemudian input lagi classifier dot fit xtrend ytrend. Lakukan run dan akan menghasilkan output Gaussian NB dan Gaussian NB dalam kurung. Kemudian masukkan data training pada fungsi klasifikasi naik Bayes dan menghasilkan nilai akurasi. Dengan menginput Y prediction sama dengan classifier predict X test, CM sama dengan confusion matrix, Y test, Y prediction, kemudian lakukan output dan akan muncul seperti ini. Kemudian input ACC 2 sama dengan akurasi, score, Y test, Y prediction, print, F akurasi, score, ACC 2 menghasilkan akurasi skor sebesar 95,9%. Nah, untuk selanjutnya membuat visualisasi dari model KNN dan naik Bayes. Membuat visualisasi dari model KNN dan naik Bayes pada set pelatihan untuk mengaktifkan fungsi ini dapat menggunakan script berikut. Nah, kita masukkan semua script pada tabel input ini mulai dari mylist sama dengan kurung buka kurung tutup sampai pada plot show dalam kurung. Selanjutnya menghasilkan grafik perbandingan seperti gambar berikut, di mana model KNN lebih akurat daripada model naik Bayes. Akurasi dari perbedaan model klasifikasi menghasilkan pada metode KNN akurasi sebesar 96,68%, sedangkan naik Bayes sebesar 95,99%. Selanjutnya input DF sama dengan data copy dalam kurung, input df.head dalam kurung akan menghasilkan output data seperti ini. Lalu input X sama dengan df drop bankrupt axis 1, values Y df bankrupt values. Lalu pemisahan kumpulan data dengan pengskalaan untuk PCA. PCA atau Principal Component Analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari suatu data. PCA bekerja dengan cara mencari variansi terbesar dari data tersebut, kemudian menemukan fitur baru yang saling tidak terkorelasi dengan satu sama lain. Kita menginput Xtrend, kemudian Xtest, Xtrend, Ytest, sama dengan trend test split, XY, test size sama dengan 0,2, reducernya 0. Kemudian input lagi Xtrend, shape, Xtest shape, akan menghasilkan output angka berikut ini. Lalu input SC sama dengan standar scalar, Xtrend, SC fit transform, Xtrend, kemudian Xtest, SC transform, Xtest. Lalu selanjutnya melakukan analisis komponen utama PCA. PCA adalah komponen untuk mengurangi kompleksitas hubungan timbal balik antara sejumlah besar variabel yang diamati ke sejumlah relatif kecil dari kombinasi linearnya, yang disebut sebagai komponen utama. Perhitungan dari Principal Component Analysis didasarkan pada perhitungan nilai eigen dan vektor eigen yang menyatakan
penyebaran data dari suatu dataset. Nah, kita menginput from scalar decomposition import PCA, kemudian PCA sama dengan PCA and komponen sama dengan 2, kemudian extract sama dengan PCA with transform extract. Lalu X-test sama dengan PCA transform X-test. Input lagi dengan extract shape X-test shape akan menghasilkan output berupa angka. Nah, karena penggunaan model KNN lebih akurat dari model Naive-Bayes, maka untuk mencari PCA akan digunakan dengan menggunakan model KNN, yaitu dengan menginput from scalar neighbors, import KN neighbors classifier, classifier sama dengan K neighbors classifier, N neighbors sama dengan 5, metrik Minkowski P sama dengan 2. Classifier .fit extract ytrend. Kemudian lakukan run dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, untuk KNN confusion matrix dari data test dan data training untuk menghasilkan nilai akurasi dengan menginput from scalar matrix import confusion matrix akurasi score, kemudian bawahnya Y prediction sama dengan classifier predict X test, CM sama dengan confusion matrix, kemudian Y test, Y prediction, bawahnya print, dan melakukan PCA ACC dengan akurasi score, Y test, dan Y prediction. Kemudian lakukan output. Setelah itu kita menginput print F PCA is PCA SEC, kemudian akan menghasilkan PCA dengan akurasi sebesar 96,48%. Nah, kesimpulan dari klasifikasi yang sudah kita lakukan terhadap data prediksi kebangkrutan perusahaan pada dataset dengan metode KNN dan Naive-Bayes, terdapat perbedaan tingkat akurasi dari kedua metode tersebut, di mana KNN memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 96,68%, sedangkan pada metode Naive-Bayes sebesar 95,99%. Nah, sekian pemaparan dari klasifikasi yang kami lakukan terkait dengan data company bankruptcy prediction. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.